Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fadilah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Syamsul Ulum Gunung Puyuh Kota Sukabumi semester 6. Pada video ini, saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Judul proposal yang telah saya buat adalah pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 siswa kelas 12 di SMK Abdi Bangsa Internasional. Alasan saya memilih judul ini karena melihat dari penelitian terdahulu, penelitian mengenai pengaruh praktik kerja lapangan dan kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 telah diteliti di SMK Negeri. Pada penelitian ini, saya ingin mencoba memulai penelitian ini di SMK swasta yang memang pada dasarnya SMK Abdi Bangsa ini mengklaim bahwa lulusannya akan langsung bekerja. Selain itu, ada salah satu alumni yang menjadi konten kreator dengan 13 juta followers di akun media sosialnya. Saya memandang ini sebagai suatu hal yang baik, di mana dia mampu memanfaatkan adanya sosial media selain untuk mengapresiasikan dirinya. Dia menghasilkan keuntungan yang cukup besar dari pemanfaatan sosial media yang ada. Meskipun pada dasarnya pekerjaan sebagai konten kreator tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari di SMK, tetapi dia mampu memanfaatkan revolusi industri 4.0. Latar belakang masalah. Data Ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2022 sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan penduduk yang bekerja sebanyak 94,17%, sedangkan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 5,83%, yaitu sekitar 8 juta penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Tingkat pengangguran terbuka, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,13%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berikutnya pada sekolah menengah atas sebesar 9,09%. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya lulusan SMK, menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan kecakapan antara apa yang dipelajari siswa selama di sekolah dengan apa yang menjadi tuntutan dunia kerja. Hal ini juga menunjukkan belum adanya keselarasan antara sekolah dengan dunia kerja. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi juga mengindikasikan adanya ketidakpastian lulusan untuk berwirausaha. Data-data ini menjadi tantangan para guru dan pengelola SMK yang memang diharapkan mampu menyiapkan para lulusannya untuk siap bekerja atau berwirausaha. Berdasarkan hasil observasi di SMK Abdi Bangsa Internasional Sukabumi, bahwa pelaksanaan praktik kerja lapangan terkadang belum bisa menjamin bahwa siswa tersebut akan memperoleh lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dipelajarinya. Terlebih, tantangan era revolusi industri 4.0 menuntut siswa untuk bisa mengikuti derasnya alur perubahan demi terciptanya kualitas sumber daya manusia yang mahir dan terampil dalam perubahan zaman. Selain itu, beberapa dari mereka merasa tidak percaya diri langsung bekerja. Tidak sedikit dari mereka yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukannya penelitian yang mendalam tentang pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 siswa kelas 9 SMK Abdi Bangsa Internasional. Identifikasi masalah-masalah penelitian. SMK Abdi Bangsa mengklaim bahwa lulusannya akan langsung bekerja. Salah satu alumni mampu memanfaatkan era revolusi industri 4.0. Praktek kerja lapangan dapat meningkatkan keterampilan kerja dan keprofesionalan siswa. Data dari Badan Pengawas Statistik yang menyatakan tingkat pengangguran terbuka masih didominasi siswa SMK dengan 11,13%. Beberapa siswa memilih melanjutkan studinya daripada langsung bekerja. Rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa persoalan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kegiatan praktik kerja lapangan di SMK Abdi Bangsa Internasional? Yang kedua,
Bagaimana kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 siswa kelas 12 SMK Bibangsa Internasional? Yang ketiga, apakah ada pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 siswa kelas 12 SMK Bibangsa Internasional? Hipotesis. Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan, dan kajian pustaka yang telah diuraikan di proposal penelitian, maka penulis mengemukakan hipotesisnya, yaitu hipotesis diterima apabila praktik kerja lapangan berpengaruh terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 pada siswa kelas 12 SMK Bibangsa Internasional. Hipotesis ditolak apabila praktik kerja lapangan tidak berpengaruh terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 pada siswa kelas 12 SMK Bibangsa Internasional. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang membentuk deskripsinya dengan angka atau numerik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner ini ditunjukkan kepada kelas 12 SMK Bibangsa Internasional yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Pada penelitian ini ada dua instrumen yang perlu dibuat. Yang pertama, instrumen untuk mengukur praktik kerja lapangan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur kesiapan kerja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dengan pemberian skor sebagai berikut. Sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Agar mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan, peneliti menyusun rancangan kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dengan sumber data atau teori yang diambil. Berikut merupakan kisi-kisi instrumen yang diperlukan untuk mengukur pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diolah dari hasil penelitian dalam bentuk tabel-tabel yang meliputi data tentang penelitian responden mengenai variabel praktik kerja lapangan dan kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0. Instrumen yang valid dan reliable dibutuhkan untuk memperoleh hasil penelitian yang terpercaya. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Reliable berarti jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk memastikan data tersebut valid dan reliable, maka perlu diadakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid. Hal ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Kuesioner valid jika nilai korelasi R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk mengetahui ini bisa menggunakan SPSS, bisa juga dihitung secara manual dengan rumus sebagai berikut.
Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliable. Instrumen yang reliable merupakan alat ukur yang mempunyai tingkat reliabilitas, kemantapan atau konsistensi yang tinggi sehingga apabila instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dalam membuktikan atau menguji hipotesis, maka hasil pembuktian atau pengujiannya dapat dipercaya. Untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan reliable, maka harus dilakukan uji reliabilitas terlebih dahulu dengan menggunakan alat statistik yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus Kronenberg-Alpha. Rumusnya sebagai berikut. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan populasi sebanyak 46 orang, maka sampel yang akan diambil sebanyak 42 orang menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan perhitungan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Isaac and Michael, hasil yang didapat sebanyak 41,175 orang, dibulatkan menjadi 42 orang. Teknik sampling menggunakan simple random sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak karena subjek penelitian bersifat homogen. Subjek di sini sudah jelas ya bahwa seluruh siswa kelas 12 SMK Abdi Bangsa Internasional. Teknik analisis data. Berdasarkan judul penelitian mengenai pengaruh praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja di era revolusi industri 4.0 siswa kelas 12 SMK Abdi Bangsa Internasional. Penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. Terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu rumusan masalah asosiatif. Dengan demikian terdapat pula dua hipotesis deskriptif dan dua hipotesis asosiatif. Agar lebih jelas, teknik analisis data akan disajikan dalam tabel.